Oke, hari ini gue akan masih ngomongin tentang hal yang bisa bikin trading kalian tuh mandek teman-teman, yaitu tentang psikologi ya. Psikologi yang gue bahas hari ini tentang yang namanya fear and greed ya. Pokoknya setelah nonton video ini gue jamin kalian itu sudah bisa memanage minimal dan sudah bisa mengerti apa maksudnya tuh fear di dalam trading, terus kemudian greed dalam trading seperti apa, dan bisa kasih kalian solusi gimana cara mengatasi kedua masalah tersebut ya. Tapi sebelum itu gue mau ingetin teman-teman, kalau misalnya kalian mau trading forex tapi kalian belum punya broker, kalian bisa coba cek yang namanya Okta. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta Pulse di Android kalian teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan fitur teman-teman yang namanya Space ya. Fitur Space ini berfungsi sebagai untuk kita ya sebagai retail trader itu buat dapat informasi seputar tentang fundamental ya, tentang news, kemudian tentang analisa teknikal juga di berbagai instrumen ya, bisa di forex, di gold, kemudian di kripto ataupun di saham luar negeri. Jadi pastiin kalian download aplikasi tersebut dan kalian juga bisa melakukan trading di aplikasi tersebut ya. Jadi kalian bisa cobain langsung aja download aplikasi Okta Pulse di Android kalian. Nah teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama lagi gue akan jelasin ya. Seperti biasa gue akan jelasin ke kalian itu di Paint teman-teman seperti ini. Nah oke, gue akan jelasin tentang yang namanya fear and greed ya. Fear gue singkatnya F dan juga greed FNG ya teman-teman. Nah ini kan merupakan bagian dari psikologi trading. Yang kalian tahu ya, psikologi itu adalah sebuah kondisi teman-teman ya, dimana ini sangat menentukan keberadaan level kalian dalam trading itu seperti apa. Biasanya ya pemula itu psikologinya itu belum terbentuk teman-teman ya di dalam trading. Jadi sehingga tuh tradingnya itu pasti mandek ya. Maksudnya mandek tuh seperti apa? Equity kalian itu nggak kemana-mana ya dari kalian deposit. Terus kalian udah tradingin mungkin lama ya, 2-3 bulan, 4 bulan, bahkan sampai setahun. Tapi kok rekeningnya, akunnya tuh equity-nya nggak nambah-nambah gitu. Di situ-situ aja, naik sedikit nanti turun lagi. Atau bahkan sampai boncos teman-teman ya, sampai kena margin call berkali-kali. Nah ini memang disebabkan sama beberapa hal ya. Mungkin juga dari sistem trading yang nggak benar, money management yang nggak beres ya. Tetapi kalau misalnya kalian sudah merasa, kalian sudah backtest, kalian sudah ngecek lagi berulang-ulang bahwa sistem trading kalian tuh bagus, terus kemudian money management kalian juga sudah standar ya, sudah oke, tapi kok kenapa masih seperti ini? Itu mungkin dari sisi psikologisnya teman-teman kalian berantakan ya. Nah psikologis itu banyak ya bentuknya di dalam trading ya. Mulai dari pre-trading teman-teman, sebelum kalian trade itu kalian sudah ada sisi psikologis manajemennya. Misalnya ya, kalian harus pastiin kalian punya badan itu fit ya, kemudian kalian tuh nggak ada masalah yang berat ya. Misalnya kalian tuh punya masalah sama keluarga gitu ya, berantem atau apa, atau masalah-masalah yang bisa bikin fokus kalian itu nggak bagus gitu. Nah itu dari pre-tradingnya tuh sebelum mulai trade ya, itu kalian harus bebenah dulu di situ, harus pastiin dulu. Nah kemudian pada saat trade teman-teman, nah pada saat trade ini itu banyak faktornya juga psikologis, termasuk salah satunya itu adalah fear and greed ini yang gue mau omongin sekarang. Nah kenapa sih fear and greed ini tuh sangat-sangat mempengaruhi trading kalian? Karena ini yang menentukan efeknya itu langsung kepada posisi yang akan kalian ambil ya. Entah itu kalian akan ambil posisi terlalu banyak nantinya atau terlalu sedikit gitu. Nah kalau misalnya kalian sudah kena fear and greed, otomatis kalau misalnya sudah menyangkut sama posisi yang kalian ambil, ini akan mempengaruhi performance akun trading kalian secara keseluruhan ya. Jadi itu logikanya di situ. Nah kenapa ya kalian itu harus bisa mengendalikan yang namanya fear and greed ini. Kalian harus bisa kenalin dulu apa sih fear di dalam diri gue masing-masing, greed gue tuh kayak gimana bentuknya, itu kalian harus kenalin dulu ya. Nah kalau misalnya kalian sudah menguasai atau bisa mengendalikan fear and greed ini, baru nanti trading kalian tuh akan lebih nyaman. Memang teman-teman ya, bagi sebagian orang itu menguasai atau mengendalikan fear and greed ini butuh waktu yang berbeda-beda dari setiap orang ya. Ada yang mungkin punya mental yang bagus gitu ya, biasa di dalam kondisi stres segala macam, dia bisa mengendalikan fear and greed itu lebih cepat dibandingkan yang lain. Tapi yang bisa gue garansi teman-teman, semua orang ya itu akan bisa mengendalikan fear and greed pada waktunya. Jadi kalian tuh tinggal banyak-banyak berlatih, perbanyak pengalaman trading kalian. Lambat laun ya, itu nanti kalian punya psikologis untuk mengendalikan fear and greed itu akan muncul dengan sendirinya. Oke? Nah, sekarang gue mau jelasin teman-teman loop
dari Fear and Greed ini berdasarkan versi gua pribadi ya, dan gua jabarin sehingga ini makin jadi jelas dan kalian bisa tahu apa yang harus kalian lakukan ya. Pertama, gue mau bedain ini menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah fear loop, teman-teman ya. Nah, fear loop ini ya. Jadi ini adalah lingkaran ketakutan kalian dalam trading itu seperti apa. Kemudian yang kedua itu adalah greed loop ya. Nah, greed loop. Oke. Ini adalah kebalikannya ya. Ini lingkaran keserakahan kalian dalam trade itu seperti apa ya. Nah, fear loop ini pertama, teman-teman ya. Itu akan terjadi kalau misalnya kalian itu kena SL berlebihan ya. SL over gitu. Nah, SL over ini bisa seperti apa? Bisa lotnya karena terlalu gede, tiba-tiba kalian kena MC mendadak ya dengan jumlah uang atau jumlah modal yang cukup banyak. Kalian bisa langsung kena SL, MC habis, itu kalian bisa kena yang namanya fear. Di dalam diri kalian tuh sudah ada goresan, ya luka teman-teman yang menyebabkan yang namanya fear nanti di trading kalian berikutnya. Kemudian yang kedua, kalian SL berturut-turut ya, SL terus dari 10 kali trade kena SL 10 kali ya, SL-nya terus-terusan gitu ya. Dari 10 kali trade kena SL semua. Nah, itu juga akan menimbulkan luka yang namanya fear. Ini loop yang pertama, teman-teman. Ini adalah kejadian yang pertama. Biasanya itu trigger. Ini menjadi trigger ya. Ini gue kasih nama nih, trigger fear kalian dalam diri kalian. Nah, kemudian berikutnya setelah kalian kena SL over ini, setelah ke trigger ya, itu efeknya menjadi kayak gimana? Kalian itu akan jadi anxiety ya, anxiety. Oke. Nah, anxiety ini seperti apa? Kalian akan jadi males ngeliatin chart ya, jadi nggak semangat ngeliatin chart tuh kayaknya deg-degan ya, kayaknya tuh malah merasa takut segala macam. Jadi ibaratnya kalian tuh mengalami alergi ya terhadap trading seperti itu. Itu bisa terjadi. Nah, terus kemudian kalau misalnya kalian perlahan sudah mulai alergi sudah mulai bisa dikendalikan ya. Kalian itu mungkin butuh waktu di sini tuh bisa kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu ya. Ini kalian butuh waktu seperti ini. Nah, sesudah kalian bisa mengatasi anxiety, nanti muncul yang namanya keraguan ya, teman-teman ya. Keraguan. Oke, jadi maksudnya gimana nih keraguan? Kalian nggak akan pede dengan kemampuan kalian lagi dalam trading ya. Jadi kalian menganggap diri kalian itu nggak jago lah, nggak bagus-bagus amat dalam trading gitu. Kalian akan jadi confidence-nya turun jauh, sehingga efek berikutnya adalah kalian akan skip opportunity ya, skip opportunity. Nah, ini ya, ketika kalian sudah mengalami keraguan, itu nanti akan ada kesempatan-kesempatan emas yang kalian akan lewatkan ya, karena kalian nggak akan berani entry gitu loh. Karena tadi kalian sudah meragukan diri kalian, begitu muncul kesempatan emas, kalian tahu nih di chart, oh ini ada kesempatan emas nih. Tapi nanti pasti di dalam pikiran kalian tuh akan berantem gitu ya. Ada yang bilang nanti di pikiran kalian, nanti pas gua entry malah harganya gini lagi gitu ya. Pokoknya banyak hal-hal yang membuat kalian itu nggak entry, intinya takut menjadi entry ya. Nah, setelah itu kalian akan melewatkan kesempatan-kesempatan emas yang berkali-kali itu ya. Nah, setelah kalian melewati kesempatan ini yang berkali-kali, terus kalian akan merasakan yang namanya frustasi, teman-teman ya. Frustasi, kenapa frustasi? Karena kalian melewatkan kesempatan emas ya. Ternyata ya yang kalian lewatin ini harganya bener, jalan sesuai dengan perkiraan kalian dengan range pips yang sangat besar. Jadi kalian nyesel gitu. Pertamanya tuh nyesel dulu. Aduh, kenapa ya tadi gua nggak entry ya? Karena gua kenapa tadi gua nggak masuk gitu ya? Karena gua ragu seperti itu ya. Dan itu akan munculin diri kalian tuh menjadi frustasi ya. Nah, nanti begitu frustasi ya, kalian itu akan lebih terburu-buru untuk entry ya. Ketika kalian terburu-buru untuk entry, balik lagi ke sini ya, akan kena SL over terus-terusan ya. Kemudian kena SL yang gede sekali lagi, dan lingkaran ini akan berjalan seperti ini terus ya. Jadi ini akan membuat akun kalian tuh nggak kemana-mana, bahkan boncos ya, bisa gue bilang seperti itu. Oke. Nah, ini adalah loop atau lingkaran fear, ketakutan kalian dalam sebagai seorang trader ya. Yang kalian harus pastikan adalah pastikan kalian keluar dari lingkaran ini ya. Misalnya kalian lihat berkaca, kalian terrefleksi gitu ya. Kalian berada di fase anxiety misalnya. Nah, kalian harus sadar nih kalian ada di fase anxiety, terus kalian berpikir gimana caranya gue bisa keluar, tidak anxiety lagi. Dan toh kalau misalnya gue udah gak anxiety, gue gak boleh merasa ragu-ragu terhadap performance trading gue sendiri atau kemampuan gue dalam trading. Itu nggak boleh sama sekali ya. Kalian harus tetap pede, kalian harus tetap bagus tradingnya,
kalian harus percaya bahwa oke, tetap kok ini sistem trading udah gue backtest ya, dan gak ada yang salah pada saat gue backtest. Kenapa itu bisa salah? Berarti itu bukan masalah sistemnya, itu adalah masalah dalam diri gue gitu. Jadi kalian tidak boleh ada keraguan supaya ini bisa patah ya, chainnya tuh kemungkinan bisa patah. Nah, kalau kuncinya itu adalah di sebelah sini teman-teman ya. Kalau misalnya chain yang di sebelah sini patah, belakangnya itu akan membaik dengan sendirinya ya. Jadi untuk fear loop-nya seperti itu. Dan sekarang gue akan lanjutin lagi ke grid loop teman-teman ya. Ini lawannya. Nah, dia itu terjadinya ketika kalian itu kena TP yang wah ya, TP yang wah atau TP berturut-turut ya. Kalau tadi kan SL berturut-turut, ini TP berturut-turut dalam 10 kali trade, kalian bisa 10 kali kena TP. Jadi kalian akan merasa overconfidence, oke? Nah, overconfidence. Nah, ketika kalian melakukan overconfidence, kalian merasa super pede, kalian akan berada di atas awan ceritanya ya. Kalian berasa tidak terkalahkan, kalian adalah Tuhan dari trading ya. Kalian tuh ngerasa harga itu ngikutin apa yang kalian mau ya. Nah, ini akan memunculkan, setelah overconfidence ini akan memunculkan yang namanya overload ya. Overload dan juga overtrade. Oke. Nah, overtrade. Jadi ketika kalian sudah confidence-nya tingkat mentok ya, itu efeknya adalah kalian akan trade-nya itu lotnya gede-gede ya. Kemudian lotnya itu tradingnya menjadi lebih sering, lebih banyak lotnya gitu. Open posisi lebih banyak seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini yang terjadi, ini akan mengacaukan yang namanya abuse ya. Money managementnya tuh kacau balau ya. Ini yang sangat fatal teman-teman ya. Ketika kalian sudah overload, kemudian trade-nya tuh udah over sekali, money management kalian tuh akan hancur ya. Sehingga nanti tuh equity kalian yang tadinya sudah berkembang bagus secara konsisten ya, linear, karena kena yang namanya grid loop ini bisa menghapus semua profit kalian sudah kalian kumpulkan berbulan-bulan gitu ya. Bisa habis di dalam 1 atau 2 kali trade. Kenapa? Karena kalian tidak terima kalau misalnya trade-nya itu berlawanan dengan analisa kalian. Itu yang namanya memicu trading bias teman-teman ya. Trading bias. Oke. Nah, karena adanya trading bias ini, kalian ya sangat-sangat yakin sekali bahwa posisi kalian itu atau analisa kalian tuh pasti bener ya. Ada kata pasti di situ. Jadi kalian merasa ini turun nih cuma buat koreksi sebentar, tapi gue yakin analisa gue pasti bener. Terlalu pede dan terlalu terlalu nekat sehingga itu semuanya tidak objektif lagi. Kalian tidak akan melihat keobjektifan yang ada di chart, tapi melainkan kalian cuma mengandalkan kepercayaan diri yang tinggi. Jadi itu memunculkan yang namanya trading bias ini. Nah, kalau misalnya trading bias seperti ini, trade-nya itu akan jadi lebih banyak ya, dan dia akan muter-muter di situ terus teman-teman ya. Dia akan masuk ke situ terus. Nanti kalian buka trade baru, ya overconfidence-nya belum hilang gitu, sampai akun kalian ini menuju ke yang namanya ini teman-teman, MC ya, sampai margin call ya. Jadi finalnya dari grid loop ini adalah margin call pasti ya. Makanya kalau gue ditanya lebih bahaya fear loop atau berbahaya grid loop, keduanya berbahaya, tapi derajat berbahaya itu lebih berbahaya grid ini. Karena sekali lagi gue bilang, ini bisa menghabiskan profit yang sudah kalian save berbulan-bulan, yang sudah kalian dapatkan secara konsisten berbulan-bulan, bisa habis kalau misalnya kalian sudah kena grid loop ini. Dan pastikan teman-teman, di sini adalah poin pentingnya, ini adalah di sini ya. Jadi kalian harus bisa break chain yang ada di sini. Setelah kalian melakukan TP yang berkali-kali bertubi-tubi, jangan overconfidence intinya. Jangan sombong teman-teman. Karena apa? Karena market itu akan berubah ya. Bisa jadi pada saat kalian kena TP itu memang lagi hari kalian ya, lagi equity wave kalian lagi di atas seperti itu. Tapi ketika equity wave kalian itu sudah di bawah dan semua berbalik ya, seperti roda yang sangat cepat, kalian bisa kena grid loop, kalian nggak sadar, itu semua akan menghabiskan keuntungan kalian. Oke? Nah, jadi ini adalah kedua loop dari psikologis teman-teman yang kalian harus kuasai, harus kalian kendalikan. Jangan sampai ini bisa menghancurkan trade yang sudah kalian bina ya, atau sudah kalian pelihara, sudah kalian usahakan selama berbulan-bulan. Oke? Nah, semoga dengan adanya video ini kalian jadi mengerti kesalahan kalian di mana dan kalian bisa melakukan perbaikan dalam trading kalian. Oke? Itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan video-video gue berikutnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian butuh informasi yang mau gue bahas di video berikutnya ya, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalnya
kontennya menarik dan gue bisa bikin videonya buat kalian, gue pasti akan bikinin videonya buat kalian. Oke? Thank you teman-teman buat kalian yang sudah menyampaikan dan nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.